Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam Tosanaji. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin mendoakan kalian semua yang melihat video ini, yang menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga diberikan kesehatan, murah rezeki, diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin. Jangan lupa juga dibantu untuk subscribe, like, dan komen supaya channel saya bisa berkembang dan saya tetap semangat dalam nguri-uri budaya maupun nguri-uri warisan leluhur seperti keris dan Tosanaji. Khususnya pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas maupun sedikit bercerita tentang dua pusaka di depan saya ini menurut versi yang saya dapatkan dari narasumber maupun artikel yang saya baca, yaitu keris Sengkelat dan keris Carita Keprabon Luk 11. Sengkelat itu Luk 13, keris Carita Keprabon Luk 11. Kurang lebih dari artikel yang saya baca, keris Carita Keprabon adalah salah satu pusaka yang erat kaitannya dengan simbol kepemimpinan dan juga kebangsawanan. Namanya mengandung makna yang mendalam. Carita berarti kisah atau sejarah, sedangkan Keprabon berasal dari kata Prabu. Berasal dari kata Prabu yang artinya raja atau penguasa. Dengan demikian, Carita Keprabon dapat dimaknai sebagai kisah kerajaan atau sejarah kepemimpinan. Mencerminkan kedudukan keris ini sebagai pusaka yang berhubungan dengan tradisi kerajaan dan kebijaksanaan pemimpin. Jadi Carita Keprabon itu bisa diartikan dengan kisah kerajaan ataupun sejarah kepemimpinan. Hidup yang kita jalani saat ini adalah hasil dari pilihan dan peran yang kita pilih untuk dijalani. Dalam filosofi, Carita Keprabon yang berasal dari kata Prabu yang artinya raja atau ratu. Kita menemukan cerminan kepemimpinan yang sejati, bukan sekedar kekuasaan yang dipuja. Menurut cerita lisan, pada masa lalu hanya mereka yang memiliki garis keturunan biru atau ningrat yang berhak memiliki dan merawat keris Luk 11 dengan dapur Carita Keprabon ini. Keris dengan dapur tersebut dianggap sebagai lambang kebangsawanan milik para priayi. Sebuah kepercayaan unik menyebutkan bahwa pemilik keris ini diwajibkan memelihara burung gelatik Jawa sebagai pasangan atau kelangenan untuk sang Bawu Rekso. Kurang lebih seperti itu. Dari artikel lain yang saya baca, angka 11 yaitu merujuk pada konsep kemanunggalan dengan Tuhan, memiliki makna mendalam. Jika dijumlahkan, angka ini menghasilkan 2, menciptakan keseimbangan dan keselarasan filosofi angka 2, dan penjumlahan 11 juga mencerminkan bahwa kehidupan manusia dipengaruhi oleh efek sebab akibat dari perbuatannya sendiri atau yang dikenal sebagai karma. Dalam keris Carita Keprabon tersiratlah pesan tentang kehidupan yang penuh drama di mana setiap tindakan membentuk alur cerita yang tak terduga namun sejalan dengan prinsip keseimbangan dan karma. Dalam artikel lain yang saya baca juga, manusia bak lakon yang memainkan drama kehidupan sendiri dalam dunia fana. Dalam dunia yang tak tahu kapan berakhirnya ini, manusia hanya pelaku yang bermain di atas kisaran waktu yang terus berputar dengan skenario atau jalan yang sudah ditulis penciptanya. Carita berarti sesuatu yang sedang berjalan atau suatu peristiwa atau gambaran sifat manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari. Manusia dalam hidupnya memainkan alur cerita atau carita dan lakonnya sendiri-sendiri. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hasil dari pilihan seseorang tentang keputusan dan peran kehidupan yang akan dijalaninya. Keprabon berasal dari kata Prabu yang artinya raja atau ratu, merupakan cerminan kepemimpinan panutan masyarakat Jawa dan sesungguhnya bukan kekuasaan yang dipuja. Menurutnya seperti itu untuk beberapa artikel yang saya baca. Jadi dapat disimpulkan bahwa keris Carita Keprabon ini dulunya hanya bisa dimiliki oleh para bangsawan
maupun keluarga keraton. Sudah barang tentu keris ini, karena keris ini sudah keris tua, keris sepuh, pasti dulunya juga milik bangsawan keraton. Keris Carita Keprabon di depan saya ini memiliki pamor untu walang. Sudah sangat tua ya, karena ini sudah sampai lubang-lubang seperti ini, combong namanya. Keris combong ini sangat tua, ini alami karena korosi, bukan dibuat-buat. Monggo bagi yang berminat dengan keris Carita Keprabon ini bisa japri admin. Memiliki makna tentang keselarasan, keseimbangan, kebangsawanan, dan lain-lain seperti yang saya baca tadi. Itu untuk keris Carita Keprabon. Berikutnya ada keris sengkelat. Ini kerisnya Lot 13. Keris sengkelat Lot 13. Memiliki pamor miring, ganggang genyot, dan ada sodo lanangnya di tengah. Jadi kerisnya ini dua pamor. Menurut beberapa artikel yang saya baca, keris sengkelat adalah keris pusaka Lot 13 yang diciptakan pada masa zaman Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V oleh seorang empu kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Pangeran Sedayu atau Empu Supa Mandragi. Empu Supa Mandragi adalah salah satu murid dari Sunan Ampel. Konon, bahan utama untuk membuat keris sengkelat adalah cis. Cis yaitu sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Konon, besi cis tersebut didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat. Keris sengkelat, bentar, ini saya bacakan. Ketika ditanya besi itu berasal dari mana, maka dijawablah bahwa besi itu milik Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kemudian besi cis tersebut diberikan kepada Empu Supa untuk dibuat menjadi sebilah pedang Arab. Tapi Empu Supa merasa sayang jika besi sebagus itu hanya dijadikan pedang yang tidak memiliki nilai artistik. Maka akhirnya besi cis tersebut dibuat menjadi sebilah keris pusaka Lot 13 yang sangat indah. Kemudian oleh Sunan Ampel disarankan agar keris tersebut diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Dan ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut, sang Prabu menjadi sangat kagum akan keindahan keris tersebut dan akhirnya memberikan nama sengkelat pada keris pusaka tersebut, karena Empu Supa membawa keris tersebut kepada sang Prabu dengan cara disengkelat atau dipinggang. Akhirnya keris sengkelat tersebut menjadi salah satu piandel atau pusaka kerajaan dan diberikan gelar Kanjeng Kyai Ageng Puworo dan memiliki tempat khusus dalam gudang pusaka Keraton Majapahit. Itu dari sumber atau artikel yang pertama. Jadi keris sengkelat itu pertama kali dibuat oleh Empu Supa Mandragi pada zaman kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Prabu Brawijaya V. Keris yang dipesan oleh Sunan Ampel pada masa itu. Kemudian dari artikel berikutnya yang saya baca, keris sengkelat Lot 13 memiliki makna yang sangat dalam tentang kepemimpinan dan juga kental dengan muatan spiritual. Karena angka 13 sendiri dalam khasanah Jawa dimaknai sebagai las-lasaning urip, masa-masa akhir kehidupan atau melambangkan kasepuhan. Ada pengertian lain bahwa Lot 13 juga memiliki arti triwelas, yaitu welas ing sesami, welas ing sato iwen, lan welas ing tetuwuhan. Semua itu diarahkan kepada keselarasan antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Jadi harus selaras dan seimbang antara manusia, tumbuhan, dan Tuhan. Angka 13 juga dianggap sebagai penolak bala karena terdiri dari angka 1, angka pertama yang memiliki makna permulaan, tunggal, dan keesaan yang melambangkan ketuhanan. Ada juga 3 perkara dalam
Sedangkan angka 3 adalah angka ganjil yang mencerminkan keseimbangan hidup. Dalam kehidupan ini ada 3 perkara yang selalu berkaitan dengan manusia. Contohnya, ada 3 perkara dalam hidup yang tidak mungkin kembali, yaitu waktu, ucapan, dan kesempatan. Ada 3 perkara yang tidak kita mengerti dengan pasti, yaitu rezeki, umur, dan jodoh. Ada 3 perkara dalam hidup yang pasti terjadi, yaitu tua, sakit, dan mati. Oleh karena itu, persiapkanlah masa-masa itu dengan sebaik-baiknya. Karena ketika manusia sudah meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi terlepas dari adanya tuah atau angsar ataupun yoni pada keris sengkelat, tapi sejatinya keris ini memiliki makna tersirat yang sangat dalam tentang ajaran kepemimpinan dan muatan spiritual yang seharusnya menjadi pegangan bagi pemilik keris tersebut. Nah, itu dari beberapa artikel yang saya baca. Jadi keris sengkelat itu bisa diartikan sengkele ati juga. Sengkele ati itu kekecewaan ataupun sakit hati, dalam bahasa Jawa kurang lebih seperti itu. Jadi dibuat pertama kali keris sengkelat itu pada zaman Mojopahit. Dalam sejarahnya seperti itu. Tetapi kan ini hanya referensi yang saya baca. Dan pada faktanya itu banyak juga keris sengkelat yang dibuat pada zaman sebelum Majapahit. Ada juga di era Singosari, era Kabudan, dan lain-lain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Monggo bagi yang berminat untuk meminang atau memahari keris sengkelat ini bisa langsung japri admin nanti. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita yang saya baca. Ini saya tadi hanya membaca di artikel yang saya dapatkan di Google. Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kemudahan dalam segala hal. Terima kasih. Salam Rahayu, salam budaya, dan salam Tosanaji.